2026 kita awali tradingnya penuh dengan semangat ya. Asik. Dan pertanyaannya adalah apakah Anda yakin untuk tidak mengulang lagi kesalahan tahun 2025 nih Mas Fadli? Wah, ini apa ya? Ini jadi satu hal yang banyak banget orang alamin, Mas Teguh. Betul. Jadi saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Setuju. untuk yang keempat kalinya, Untuk yang sekian kalinya gitu ya kan. tapi Benar, terus benar. berulang ya kan? Benar. Yes, jadi apa ya? Tadi saya ngobrol sama Mas Teguh teman-teman ya. Ini satu hal yang kita alamin beneran ya. Iya. At least saya lah. Nggak tahu kalau Mas Teguh juga ngalamin persis Saya seperti ngalamin Mas Fadli. konflik pribadi ini ya. Benar. Akhirnya setelah kita renungkan, wah ini kita perlu share sama teman-teman karena konflik ini, konflik batin seorang Iya. trader ini kan sesuatu yang mungkin perlu kita share sama teman-teman sehingga teman-teman keluar dari lingkaran setan ini. Siklus ya. Nah, makanya Dari tadi siklus setan, Mas, kayaknya ini siklus ada siklus yang perlu kita putus ini Mas. Nah, itu dia. Akhirnya saya coba breakdown teman-teman ya. Jadi apa sih sebenarnya siklus yang terjadi gitu ya di dalam sisi seorang trader dan seorang scalper mungkin lebih spesifiknya ya. Karena ternyata dalam 2-3 tahun terakhir gue menemukan diri gue scalper bro ternyata. Jangan-jangan gue scalper. Oh iya ternyata scalper. Gitu. Iya. Jadi akhirnya saya coba bikin satu apa ya teman-teman ya, catatan siklus kecil ya yang akhirnya kita simpulkan ini mungkin terjadi sama Anda dan kita kasih solusinya. Wah, tonton sampai habis ya. Jadi siklus berulangnya tuh gini teman-teman. Banyak orang ketika dia baru mulai pertama kali, ingat teman-teman ketika Anda pertama kali ikutan trading, mengenal trading forex, tahu trading forex kan mungkin dari berbagai hal ya, dari iklan, dari teman, dari bos Anda, misalnya teman kerja Anda, dari saudara, dari mana, dari Facebook, dari Instagram, dari manapun, dari YouTube gitu kan, kok kayaknya trading asik ya, gitu. Menghasilkan ya gitu. Wah, akhirnya mulai tuh semangat pengen belajar trading. Benar. Ketika kita semangat belajar trading, selalu yang pertama banget di kepala Anda pasti tradingnya mau pakai teknik apa? Betul. Langsung ke sana pasti. Udahlah jaminan. Pertama kali langsung dapetin pengen belajar sebuah teknik. Let's say kita pelajarin teknik A misalnya. Dari teknik itu teman-teman langsung kita praktekin dong pasti. Udah belajar nih. Belajar kan gampang. Teknik itu 1-2 hari beres. Ya kan? Pelajarin, kita riset semangat kan. Kalau kita lagi ngulik sesuatu kan kayaknya langsung bisa nongkrong berjam-jam ketemu untuk penemuan 10 tahun ke depan ini kayaknya. Wah ini bisa hidup di sini. Ngeri nih kan gitu. Akhirnya kita praktekin. Nah ketika kita praktekin, seringkali kita mulai ketemu tantangan yang tidak dibahas pas kita lagi belajar teknik. Ketemulah mulai macam-macam tuh kondisinya. Ada yang namanya beginner's luck gitu kan. Tiba-tiba awal langsung profit. Wah langsung over PD. Mantap ini. Pensiun bulan depan langsung gitu. Banyak yang seperti ini gitu ya. Bener. Atau ya mungkin ngalamin tiba-tiba loss. Langsung down. Gitu. Masih sangat erat dengan kondisi emosi. Over excited atau jadi down. Gitu ketika profit ataupun loss. Nah, siklusnya terus berlanjut teman-teman. Ketika kita mulai ngalamin itu, teman-teman mulai ngalamin kalau trading itu kok gini-gini aja sih. Kenapa cuma gini-gini doang sih? Mulai bosen, ya kan? Ketika mulai bosen, problem psikologis mulai muncul. Di sini nih masalahnya mulai terjadi. Teman-teman mulai FOMO, mulai fear of missing out, teman-teman nggak takut ketinggalan. Wah, coba sana sini, kejar sana sini, nanti kalau nggak ini gimana, kalau nggak dapat gimana gitu kan. Terus akhirnya mulai sangat banyak indikator, sangat banyak teknik, sangat banyak informasi yang masuk sehingga kita mulai punya keinginan untuk profit dengan segala cara. Sehingga itu chart diapain aja kalau bisa harga gerak dikit kita ada entry. Betul. Sehingga sangat banyak entry-nya atau kita kenal dengan yang namanya overtrade. Anda capek, mulai stres tuh, mulai tertekan, mulai aduh ini mah apa lotnya digedein aja ya, mulailah di situ terjadi. Dan siklus ini saya alamin pribadi teman-teman ya. Ketika itu sudah mulai terjadi sama Anda, biasanya yang terjadi adalah apa gua buy sekarang ya? Iya. Atau lotnya digedein kan atau gitu ya. Iya kita lotnya kita gedein aja. Habis itu aduh gak usah dilihat deh siapa tahu 5 menit lagi profit. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Saya pernah teman-teman. Ketika kita mulai belajar trading itu rasanya kayak siapa tahu nggak sengaja profit kan gitu ya. Ketika berharap profit gede tanpa sengaja dan beneran kejadian, disitulah kerusakan mental mulai terjadi. Tuh kan bener kayak gini aja bisa, besok tinggal coba lagi. Betul. Tapi kan tidak selalu profit dong. Kalau Anda ngasal kayak gitu, akhirnya Anda akan ngalamin yang namanya loss gede
atau margin call. Bisa jadinya MC lagi. Habis lagi modalnya karena lotnya kegedean. Kalau profit kan Anda profit dikit diambil, ngaku aja ya kan. Ketika loss, mudah-mudahan balik sampai MC kan. Iya. Itu siklus yang terjadi ya kan. Nah, ketika itu sudah terjadi teman-teman, akhirnya Anda mulai capek, bisa jadi karena memang kelelahan, bisa jadi udah nggak punya modal lagi buat deposit karena MC, bisa Bosen, jadi memang Pak, ya. teman-teman udah bosen aja. Betul. Udahlah, udahan gitu. Setelah itu Anda mulai vakum. Kalau ditanya orang, udah nggak trading lagi bro? Lagi vakum. Anjay, padahal modal habis. Nggak lagi trading bro, modal habis. Gitu ya Pak ya. Iya. Akhirnya dia udahan. Nah, setelah itu biasanya siklusnya mulai masuk lagi tuh. Masuk lagi. Ke tahap awal lagi kan gitu ya Mas Aldi. Ini kayaknya banyak ada teknik baru ini. Wah. Dia biasanya ngelihat influencer atau orang ngelihat, wah dia bisa Iya. profit lagi ya. Coba Langsung tuh. mulai lagi. Dia mulai lagi. mulai kayaknya gua yang kemarin salah. Tobatlah. Kita belajar yang bener teknik baru. Habis itu kita mulai semangat trading lagi, kita cari teknik baru lagi, kita praktekin lagi. Habis praktek, ah udah tuh. Balik lagi. Gitu lagi seperti yang tadi ya. Di awal lagi ya, diulangi lagi gitu. Nggak tahu buat teman-teman ya, Anda udah ngulang siklus ini berapa putaran? Aduh, coba jangan ditanya. Ada sangat Iya. banyak orang ya, mudah-mudahan bukan Anda ya, yang ngalamin seperti ini tetapi bertahun-tahun teman-teman. Dan ini perlu kita putus rantai kesesatan ini ya. Iya. Perlu kita putus rantai kesesatan ini. Nah, mungkin buat beberapa di antara teman-teman banyak yang relate nih. Mas, saya juga ngalamin. Mas Fadli saya juga gitu. Oh, ternyata Mas Fadli juga awalnya gitu. Nah, ini penting ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus saya harus ngapain, Mas? Betul. Bagaimana cara memutus siklus ini Mas Fadli kan gitu kan. Biar ini nggak terulang lagi. Kalau bisa mentok udah sampai sini aja udah gitu ya. Ya, Betul. sebenarnya jawabannya cuma satu kata, Mas Teguh. Oke. Sangat simpel. Oke. Jawabannya journaling. Journaling ya. Nah, ini dia. Tapi banyak banget teman-teman trader gitu ya kan, banyak banget yang males banget journaling Mas Fadli. Gini ya, teman-teman, saya itu apa ya? Untuk bisa sangat percaya pada sebuah teknik, satu-satunya cara adalah journaling. Yes. Solusinya cuma satu, Anda percaya sama teknik tradingnya. Teknik trading ini apa aja, banyak, dan semuanya profit. Tapi kenapa kok Anda loss? Karena Anda tidak journaling. Ini ya, kesalahan terbesarnya. Cuman journaling ini masih kayak kemewahan, Mas Teguh. Nih, kita nih bukan baru kemarin bikin komunitas, teman-teman ya. Ada ratusan ribu database traders yang ada di komunitas Forex NFC. Ada puluhan ribu aktif traders yang berkomunikasi sama kita setiap bulan, teman-teman, dengan berbagai point of view. Dan kalau saya mau fair sama teman-teman, tidak sampai 10%-nya yang melakukan aktivitas journaling. Jujur aja. Setuju, betul. Kalau kita survei mungkin angkanya 9% gitu. Kayak 91% sisanya tidak mau bertobat. Dia akan mengulangi siklusnya itu ya kan. Kangen katanya gitu ya. Iya. Ini yang terjadi. Cuman gini loh. Mungkin idealisme journalingnya Mas Teguh yang harus kita kita rendahkan barrier entry-nya ya, entry levelnya ya, supaya teman-teman nggak kepikiran journaling itu apa harus kayak Mas Teguh gitu, yang ada before after harga gitu ya, ada screenshot sebelumnya gitu kan, kayak Mas Angga gitu ditaruh di PowerPoint kan, wah ada TP1, TP2, TP3, ada yang cancel, ada yang SL kan gitu-gitu ya. Apakah harus seperti itu? Nggak harus jawabannya. Jadi journaling itu kan ada beberapa point of view teman-teman. Saya tidak melakukan itu sebagai point of view teman-teman supaya clear ya. Saya tidak melakukan apa yang Mas Teguh lakukan setiap hari loh. Mas Teguh ini rajin banget. Saya aja nggak bisa semampu dia gitu. Cobaannya lebih berat kayaknya. Jadi ngisi satu, trading plan satu masing gitu ya, betul. Betul-betul sangat rapi catatan jurnalnya teman-teman. Ya kalau journaling dengan cara mencatat transaksi teman-teman perlu belajar dari Mas Teguh. Karena itu cara yang paling mudah untuk mencapainya. Cuman kita perlu fair gini. Tadi saya ngobrol sama Mas Teguh. Kata Mas Teguh, solusinya journaling. Tapi gue nggak journaling, bro. Tapi gue profit, gimana dong? Ada konflik interest nih ya. Ini kita perlu luruskan ini. Iya. Jangan teman-teman ada betul. yang tidak terhubung ini antara itu. Betul. Saya mau, tapi syaratnya harus journaling. Sementara 90% lebih trader tidak journaling. Betul. Terus gimana dong? Gitu. Saya mayoritas nih kayaknya Mas Teguh, bukan minoritas. Maka tadi kita simpulkan kayaknya ada 3 ya kan gitu. Nah, akhirnya ternyata gini teman-teman. Journaling itu adalah cara untuk mencapai tujuan percaya diri. Jadi kita perlu percaya diri sama diri sendiri dulu, sama teknik tradingnya, sama mentornya, sama semua hal. Sama bisnis forex-nya itu sendiri gitu kan.
Nah, untuk percaya apalagi sama diri sendiri, teman-teman kan harus journaling. Nah, journaling ini satu cara untuk bisa mencapai tujuan besarnya. Jadi, tujuannya bukan journaling, saya trading untuk journaling, bukan. Bukan. Saya trading untuk percaya dan konsisten profitnya, kan itu. Setelah kita bedah, ternyata ada 3. Ya, jadi yang pertama, yang paling mudah, paling cepat, paling apa ya, paling mungkin gampang dapetin PD-nya mungkin ya. betul, mungkin dari pemula, Mas Fali ya. Yang kalau teman-teman hari ini mau menyingkat waktu, itu yang pertama backtesting. Betul. Nah, ini mungkin perlu di-share ke teman-teman, Mas Teguh. Kalau tekniknya kan kita udah tahu lah, itu cuma dicatat gitu loh before after-nya. Yang didapat itu secara psikologis apa, Mas Teguh? Ini kan Mas Teguh yang paling banyak backtesting. Betul. Nah, kenapa saya lebih pede ketika backtesting udah saya buat gitu kan. Saya punya data sampai ribuan, Mas Fadi. Ada 6.000 transaksi ya yang saya backtesting. Nah, kemudian saya pede. Kenapa? Iya, saya tahu ternyata akan ada terjadinya loss beruntun sampai dengan 11 kali, 12 kali. Ya, saya percaya gitu kan. Dan ketika saya trading, walaupun ada loss pun, saya tetap yakin. Oke, karena udah data tahu. backtestnya, benar. Data masa lalunya itu ada terjadi hal seperti ini, ya nggak masalah. Ketika kita percaya sama tekniknya, di kemudian harinya tetap menutupi profit itu, gitu ya kan. Loss yang tadinya terjadi 13 kali atau 12 kali berturut-turut akan tertutupi secara sendirinya. Dengan kita terus pede, dengan kita terus mematuhi trading plan yang udah kita gunakan, gitu. Mungkin kita pakai kacamata teman-teman, Mas Teguh. Ini kan Mas Teguh dilihat sama teman-teman. Tapi kan di posisi dirimu dulu di awal, kan sama nih kayak teman-teman juga. Kan kita punya mentor yang juga punya data backtesting. Jose itu punya 5.000 transaksi detik kita belajar sama dia waktu itu. Kenapa akhirnya kok tetap Mas Teguh perlu belajar? Mungkin teman-teman nanyain itu. Kenapa Mas Teguh tetap melakukan backtesting? Kan udah punya data Jose. Buat saya sendiri. Buat saya pribadi. Makanya banyak teman-teman juga yang minta data backtest, saya bilang juga, buat apa data backtest saya? Kan gitu kan. Data backtest saya itu adalah untuk saya sendiri. Apakah Anda yakin ketika data backtest saya berikan kepada Anda, gitu ya kan? Apakah Anda bisa pede juga seperti saya lakukan gitu? Enggak 100% pasti. Karena data backtest atau backtesting itu perlu dilakukan sama tradernya sendiri gitu. Itu dia. Ini buat teman-teman yang sudah melakukan aktivitas backtesting dan journaling, teman-teman coba komen apa manfaat secara psikologis mungkin ya, yang nambahin skill trading Anda. Kan ini kayak nggak ada manfaatnya, kayak buang waktu. Kayak nggak profit kan backtesting itu. Gitu. Buat apa kan gitu ya? Betul. Nah, tapi dari situ muncul buat Anda sendiri. Jadi backtesting itu bukan dalam kondisi membuktikan apakah sebuah teknik profit atau enggak, tapi untuk membuat kita percaya sepenuh hati sama tekniknya. Nah, ini satu hal yang perlu didapat ketika teman-teman backtesting itu. Makanya nggak bisa cuma 3 transaksi, 10 transaksi, kan butuh ratusan bahkan ribuan data. Sehingga teman-teman sangat percaya sama apa yang teman-teman lakukan. Nah, yang kedua yang juga sering banyak dilakukan ya, teman-teman, saya nggak banyak backtesting, tetapi saya forward test, teman-teman, dan review. Nah, ini mungkin agak beda sama Mas Teguh. Cara kedua ini mungkin lebih banyak orang lakukan, Mas Teguh. Udahlah kan NFC udah tes gitu kan, gue cobain aja gitu kan. Tetapi tidak disertai review. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Banyak orang ikutan aja kita live trading, teman-teman. Ngelihat trading plan gitu kan. Before after-nya ada, before-nya teman-teman punya akses di mana-mana di NFC banyak gitu kan. Mau scalping, mau swing, ada. Tapi tidak di-review. Nah, ini yang penting. Saya, teman-teman, menemukan bahwa ternyata saya mendapatkan rasa percaya diri luar biasa, bukan dari backtesting, tapi dari forward test dan review. Cuman ya, teman-teman perlu siap mengalami apa yang saya alami. Kehajar market. Saya tidak tahu kalau ternyata bisa loss 8 kali beruntun. Saya nggak tahu kalau cut loss beruntun tuh bisa ngehajar drawdown sekian persen. Baru tahu setelah di forward test. Dari situ baru saya belajar. Oke, ini ternyata perlu diukur segini. Karena bukan hanya tentang ini transaksi profit atau loss, teman-teman. Anda akan mulai ngerti bahwa ternyata, gue tuh lebih nyaman kalau lotnya segini. Kalau risknya sekian persen dari modal misalnya. Itu beda dibanding 1R, 2R, 1%, 2% di webinar teman-teman udah sering dengar. Tapi ketika Anda ngalamin sendiri, ternyata aku nggak bisa loh sekali loss 5%. 1% masih kegedean kalau untuk modal 100 juta misalnya. Kayak loss 1 juta satu transaksi itu kayak merasa, aduh nggak terima. Nah, itu Anda perlu kecilin. Gitu. Atau jarak TP-nya.
waduh kalau ratusan pip kayaknya nggak bisa. Berat banget mas. Atau TP5 tuh kayaknya bukan gue. Gitu. Nggak apa-apa, Anda TP1 tapi banyak gitu loh. Itu juga bisa. Nah dari situ teman-teman, Anda menemukan rasa percaya diri. Jadi forward test plus review. Gitu, itu cara kedua. Atau cara ketiga, nah ini di catatan saya teman-teman, ini yang paling mudah dan paling cepat menurut saya adalah dengan cara ngikutin teknik yang sudah terbukti profit konsisten sambil jalan. Wah, ini satu hal yang mungkin baru kita temuin belum lama ya teman-teman ya. Mungkin baru beberapa tahun terakhir ini, ada banyak banget orang yang bilang thank you Mas Teguh ketika dia melakukan langkah yang ketiga. Tidak sepenuhnya dia backtesting sendirian, tidak juga sepenuhnya dia forward test sendirian, tapi kombinasi keduanya dipandu sama mentor. Anda perlu bersyukur kita ada ini, komunitas ini Anda perlu ambil manfaat sebanyak-banyaknya teman-teman. Karena gini, kalau teman-teman misalnya nih ya, dari opsi ketiga yang teman-teman lakuin tadi, teman-teman ikutan live kita di YouTube deh misalnya. Betul. Kan teman-teman ngalamin belajarnya sambil live trading trade langsung, sambil profit juga kan gitu. Itu adalah forward test dan ini ya. Forward test dan review, di review sama di reviewin sama kita. Iya betul. Gitu. Itu kan gila banget menurut saya ya. Itu ketika Anda ikutan let's say 5 kali live, 10 kali live, Anda akan ngelihat sangat banyak pertumbuhan diri Anda. Coba komen yang ngalamin pertumbuhan diri luar biasa karena ikutan live YouTube kita misalnya di NFC Forex TV ini luar biasa teman-teman. Nah PR-nya yang Anda perlu lakukan sekarang adalah Anda kan udah punya akses nih. Kita juga masih akan live terus ya sesering mungkin di channel YouTube ini. Cuma bedanya teman-teman, ada orang yang cuma live doang tidak belajar apapun. Tetapi yang saya temukan nih yang akhirnya lolos Propfam, yang akhirnya bisa WD pertama kali dan konsisten hampir tiap hari WD ya. Anda perlu ikutan ngalamin yang mereka alamin dengan cara teman-teman lakuin riset Mas Teguh. Gampang banget. Tonton aja 10 live kita yang terakhir yang Anda bisa akses misalnya. Live, kan ada tuh di channel YouTube ini kan di playlist live itu teman-teman bisa lihat live trading kita. Teman-teman ngelihat cara pandang kita terhadap market live seperti apa, Anda temuin sendiri feel-nya. Ya betul. Ini dia yang mahal. Anda join grup WA gratisnya, di sana kita ngobrol tentang edukasi, kita kasih sinyal trading scalping, kita kasih keadaan market lagi kayak gimana, Anda join gitu. Dan kalau teman-teman mau all out, ini penting. Kita udah pisahin. Ada orang yang pengen serius mempercepat semua proses dirinya sebagai seorang scalper. Kita bikinin ada kelas namanya Gold Scalping Elite, Mas Teguh. Nah, Gold Scalping Elite inilah yang bisa teman-teman ambil sebagai sebuah kelas. Nah, ini ya juga Anda bisa ambil sebagai sebuah pilihan. Gitu. Jadi, ya nggak jauh-jauh dari 3 cara itu. Betul. Nggak jauh dari 3 cara itu, teman-teman. Ya, teman-teman tinggal pilih lah, teman-teman mau yang mana. Anda mau backtesting, Anda mau forward testing, atau Anda mau ikutin teknik yang terbukti profit konsisten, seperti yang kita lakukan di Gold Scalping Elite kelas itu ya teman-teman, itu juga Anda bisa lakuin. Bedanya kalau di kelas Gold Scalping Elite ini, kita akan share semua area kita. Kita akan secara live marking area bareng, kita akan secara live di M1 dan M5 kita lihat bagaimana trading plan kita bekerja, ada saya di depan Anda dan harganya gerak di XAUSD gitu kan misalnya. Itu akan bikin teman-teman naik cepat banget PD-nya. Dan Anda bisa, yang mahal tuh ini. Mungkin kalau live YouTube Anda bisa dapetin hal-hal yang tadi kita sebutin, tapi gitu ya. Ketika Anda marking area sendiri, teman-teman, peserta GSE itu dapat akses untuk bisa konsultasi, Mas Teguh. Nanya, ini area bener apa salah? Ini gimana? Kalau misalnya harga lagi kayak gini, saya harus apa? Bisa ngirim trading plan-nya ya gitu ya. Kirim trading plan ke grup, nanti dikoreksi sama teman-teman mentor, sama saya secara langsung. Nah, itu yang teman-teman perlu lakuin. Ada konsultasi real time-nya di grup WA. Nah, ini nih yang apa ya? Akhirnya membuat teman-teman tanda kutip otomatis bertumbuh secara psikologis. Karena kuncinya psikologi trading udah cuman satu itu doang. Semua teknik bisa profit, yang rusak tuh psikologisnya. Sebenarnya itu sih satu. Benar. Cuman kan untuk menumbuhkan, untuk memupuk psikologi itu adalah Anda perlu melewati proses ini kan. Nah, itu dia. Nah, di Gold Scalping Elite tuh bukan tentang live tradingnya ya teman-teman ya. Live trading itu bagian kecil. Yang mahal tuh adalah kesatuan utuh psikologi tradingnya. Teman-teman akan benar-benar tahu sebelum trading itu untuk memulai flow sebagai seorang scalper saya tuh ngapain. Terus setelah trading juga, kalau misalnya habis loss, kondisi kita lagi
nggak nyaman tuh ada emosi negatif. Entah apa sih kalau kita habis loss gede itu kan kesel, Iya. Stres, stres frustasi gitu gitu kan, ya. frustasi, teman-teman pengen balas dendam, Iya. revenge trade gitu kan, pengen nggak mau berhenti, pokoknya ini hari masih belum berakhir kan gitu kan, hajar lagi apa ya gitu. Nah Iya, iya. itu cara bersihinnya ada cara spesifiknya teman-teman untuk bisa bersihin psikologi Anda sebagai seorang scalper dan itu dipelajari nanti di kelasnya GSE. Yes, yes. Jadi Anda perlu ikutan GSE kalau teman-teman memang pengen all out. Jadi pilihannya buat teman-teman, Anda bisa lakukan backtesting dan forward test plus review ini gratis gitu ya. Atau ikutin teknik yang udah terbukti profit konsisten dan ikutan live trading kita di kelas GSE yang berbayar memang, tetapi teman-teman bisa punya percepatan. Jadi Nah, anggap ini sebagai iya, sebuah alat betul, bantu. betul, betul. Gitu. Kayak teman-teman apa ya? Bertani lah misalnya gitu kan di sawah gitu. Teman-teman bisa aja ngebajak sawahnya pakai tangan, semuanya diajarin dan gratis gitu kan, tidak ada alat bantu apapun. Tapi kalau Anda ikutan GSE, ini tuh Anda punya bajaknya gitu kan, Mhm. daripada paculnya misalnya, itu lebih gampang. Betul. Kayak nebang pohon ya bisa nggak pakai tangan? Bisa aja Bisa. gitu kan. Mas Betul, Teguh betul. kemarin nebang pohon mangga dia, manjat di atas. Sampai ngederek-dek ya kan. Nah, seperti itu Mas Fadli tadi juga pengen saya sampaikan. Apakah GSE ini bisa menjadi batu loncatan teman-teman yang tidak mau forward test misalnya, atau yang tidak mau backtest tadi, yang tidak mau backtest dan forward test journaling tadi gitu ya kan. Jadi bisa. Jadi bisa ya. Jadi bisa. Ini buat teman-teman yang pemula, apalagi Hmm. teman-teman yang udah bertahun-tahun trading belum profit, ini bisa banget sebetulnya. Jadi Gold Scalping Elite ini ada kelas yang memang kita ciptakan untuk teman-teman bisa bareng sama kita bertumbuhnya. Dan kabar baiknya teman-teman, kalau teman-teman masih joinnya di awal Januari 2026 ya, teman-teman masih bisa ikutan live-nya bareng sama saya. Karena kelas ini kita ciptakan untuk video on demand sebetulnya. Tapi kalau teman-teman join sebelum tanggal 8 Januari, teman-teman bisa ikutan live kita terus-menerus. Gitu ya, selama beberapa pertemuan terus, banyak pertemuan kita akan live dan kita rekam. Rekamannya akan kita susun dalam sebuah member area yang nantinya orang lain akan hanya dapat rekamannya. Gitu bedanya. Nah, tapi kalau teman-teman ambil keputusan segera, Anda bisa join ikutan live dan ngobrol di Zoom sama saya secara langsung. Gitu. Itu aja bedanya. Sisanya mau join 3 bulan lagi juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuman dapat rekaman aja dan ya Anda buang potensi 3 bulan profit yang harusnya Anda udah terima. Iya. Gitu. Itu aja bedanya. Oke. Sip. Jadi ya itu mungkin 2026 ini teman-teman ya. Iya. Anda perlu ambil keputusan sekarang dan siapa tahu ini jawaban dari apa yang Anda harapkan selama ini. Mudah-mudahan bisa Meledak ya. meledak. Bener-bener meledak profit ini ya teman-teman ya. Gitu. 2026 waktunya kita hajar ya, waktunya kita profit gede banget. Sip. Oke, thank you. Oke. Luar biasa Mas Fadli. Yap. Sip, kalau gitu kita tutup Mas Teguh. Thank you so much Siap. teman-teman. Oke. Sampai ketemu buat teman-teman yang ikutan kelas GSE. Sampai ketemu di dalam kelasnya dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.